berjumpa lagi dengan kelas bahasa. Bagaimana kabarnya? Tentu Anda semua dalam keadaan baik. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang kutipan, terutama cara menulis kutipan. Ya, dalam tulisan karya ilmiah atau yang bersifat ilmiah seperti observasi, laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan tulisan ilmiah lainnya, tentu kita membutuhkan yang namanya kutipan. Nah, kutipan ini tujuan atau fungsinya dan cara penulisannya bagaimana kita akan bahas. Baik, apa itu kutipan? Kutipan adalah pinjaman kalimat atau pendapat dari seorang pengarang atau ucapan seseorang yang terkenal, baik terdapat dalam buku-buku maupun majalah-majalah. Ini menurut Kiraf dalam buku Komposisi terbitan 2004 halaman 202. Kemudian daftar pustaka adalah sebuah daftar yang berisi judul buku, artikel, dan bahan terbitan lainnya yang mempunyai hubungan dan digunakan dalam mendukung sebuah tulisan atau karangan. Mengapa saya memberikan daftar pustaka di sini? Karena ketika kita menulis kutipan, maka kutipan yang kita ambil itu harus nanti ada di dalam daftar pustaka, buku yang kita kutip itu ya. Baik, kita akan melihat tentang kutipan. Kutipan sendiri dibedakan menjadi dua, yaitu kutipan langsung dan kutipan tidak langsung. Kita akan bahas satu persatu. Kutipan langsung. Apa itu kutipan langsung? Kutipan langsung merupakan kutipan yang mengambil atau menggunakan secara lengkap atau utuh kata demi kata dan kalimat dari teks asli atau sumber yang digunakan. Jadi, kata-kata yang ada dalam sumber yang kita gunakan itu kita ambil persis sama ya, tanpa menambahi atau mengurangi. Meskipun mungkin dalam redaksionalnya di buku tersebut ada yang tidak tepat atau kurang sesuai dari struktur kalimatnya, namun karena langsung supaya menegaskan bahwa itu memang pemikiran dari tokoh atau ahli yang kita gunakan sumbernya itu ya apa adanya itu. Nah, itu langsung ya. Nah, bagaimana cara menuliskannya ketika kutipan langsung seperti itu? Menurut Ramlan 2008 halaman 17, kalimat diartikan sebagai satuan gramatis yang dibatasi oleh intonasi akhir selesai. Nah, perhatikan di sini ada tanda kutip ya. Jadi yang diambil persis sama dari sumber buku itu adalah yang di antara tanda kutip dua itu. Satuan gramatis yang dibatasi oleh intonasi akhir selesai, ada tanda kutip akhir. Nah, itu yang persis sama dari buku yang diambil. Nah, nama Ramlan sendiri ini diambil nama yang terakhir. Jadi kalau ada dua nama misalnya M. Ramlan, ini menjadi Ramlannya yang diambil. Ini sesuai dengan yang tertulis di dalam daftar pustaka ya. Ketentuan dalam penulisan daftar pustaka itu biasanya nama terakhir yang ditulis di awal, kemudian diikuti nama kedua dan seterusnya. Begitu ya. Atau jika kutipan itu lebih dari 40 kata, maka dia berdiri dalam paragraf tersendiri namun ditulis menjorok ke dalam. Ini untuk membedakan mana yang kutipan dan mana yang merupakan pemikiran dari penulis sendiri. Begitu. Yang menjorok itu bisa diberi tanda kutip
atau tidak, karena sudah dibedakan dengan menjorok itu ya. Berbeda dengan paragraf sebelumnya. Itu untuk membedakan bahwa itu kutipan. Untuk kutipan langsung penandanya ada tanda kutip itu ya. Baik, itu kutipan langsung. Untuk kutipan tidak langsung adalah kutipan yang berisi intisari, ringkasan, atau kesimpulan dari pendapat seseorang yang diambil dari sebuah teks. Jadi bukan diambil lagi mentah-mentah atau persis sama, tapi ini merupakan kesimpulan atau intisari dari hasil membaca sumber-sumber yang dijadikan referensi. Contohnya, kalimat adalah satuan kebahasaan yang diakhiri dengan intonasi penuh atau tanda satu titik. Dalam kurung Ramlan 2008-17. Ini ada perbedaan ya dengan penulisannya tadi. Kalau tadi Ramlan itu ada di luar, kemudian tahun dan halaman. Dan ada lagi di dalam kurung. Nah, ini sama saja. Namun yang perlu diingat dalam penulisan ilmiah adalah konsistensi penulisan. Dari awal sampai akhir adanya konsisten ya. Kalau misalnya di luar ya terlalu konsisten di luar. Ini untuk menunjukkan bahwa dalam karya ilmiah itu ada disiplin konsisten penulisan. Begitu ya. Jadi harapannya dalam karya ilmiah, dalam penulisan-tulisan ilmiah lainnya diharapkan kutipan itu bukan kutipan langsung, tapi kutipan tidak langsung. Mengapa? Kalau kutipan langsung itu hanya mengambil mentah-mentah, atau dengan kalau kutipan tidak langsung itu juga bisa menunjukkan seberapa tingkat kita memahami materi yang kita ulas dan tidak semena-mena mengambil kutipan orang lain. Kutipan itu digunakan untuk mendukung tulisan kita. Pendapat, opini, data-data ini diperkuat dengan bahwa ada teori-teori ini yang memperkuat pendapat kita ya. Jadi bukan hanya menunjukkan teori. Jadi apa gunanya kita menunjukkan teori, tapi pemikiran kita sendiri tidak ada. Ya, jadi perlu dihindari jangan sampai tulisan ilmiah itu hanya berisi kutipan-kutipan. Nanti isinya bukan karya ilmiah tapi karya kumpulan kutipan. Oke. Nah, kita ambil kesimpulan kutipan tidak langsung. Intinya dalam kutipan tidak langsung yang perlu diperhatikan bahwa yang dituliskan tidak sama persis dengan yang terdapat dalam referensi yang kita gunakan ya. Baru saja kita bahas. Jadi itu intisari atau ringkasan atau kesimpulan dari apa yang kita baca, namun acuannya tetap dari referensi tersebut. Supaya apa? Bahwa itu memang pemikiran orang lain, kita tetap mengakui pemikiran orang lain, sudah ada pemikiran seperti itu. Untuk menghindari yang namanya pencurian karya atau hasil intelektualitas, atau sering dikenal dengan istilah plagiat. Kemudian, penulisan kutipan tidak langsung harus mencantumkan sumber kutipan berupa nama belakang ya tadi contohnya, tahun terbit, dan halaman. Cara penulisan dapat dicermati dalam contoh sebelumnya ya. Contoh-contoh tadi yang kita gunakan untuk membahas itu bisa kita gunakan. Cermati saja contoh-contoh itu, mudah ya. Kemudian ditegaskan lagi sumber dalam kutipan harus tercantum dalam daftar pustaka. Ini untuk apa? Nah, validitas referensi kita bahwa memang terdaftar di situ supaya pembaca pun nanti bisa membandingkan. Ketika mereka juga butuh informasi dari situ bisa membuktikan oh memang ada. Jadi tidak dibuat-buat atau direkayasa. Seperti itu pembahasan sederhana tentang kutipan dan bagaimana cara penulisannya. Untuk lebih lanjutnya kita bisa berdiskusi melalui ruang komentar. Silakan tinggalkan komentar dengan bijak. Baik, terima kasih. Sampai di sini penjelasan saya.
Semoga dapat mencerahkan bersama. Jangan lupa mendukung terus channel ini dengan cara like, berkomentar dengan baik, dan subscribe. Akhir kata, terima kasih.